Waktu itu Triple berusia 1 tahun, dan kamu 5 tahun, tentu saja kamu lupa dengan kejadian itu. Jawab Mama Aish. Alia pun mengangguk-anggungkan kepalanya tanda mengerti. Jadi, Mama sekarang sudah tidak punya rahim. Tanya Alia lagi. Mama Aish mengangguk membenarkan. Alia pun terdiam, ia mulai berpikir, dari semua kejadian ini ada hikmah yang bisa dipetik. Benar apa yang mamanya katakan, ia masih punya rahim dan kedepannya ia akan bisa punya anak kembali. Tapi masalahnya, dengan siapa ia akan membuat anak. Sedangkan rasa percayanya terhadap lelaki untuk saat ini tidak ada. Sayang, Mama punya harapan untukmu. Mama harap untuk kali ini kamu nurut ya sama Mama dan Papa. Dulu kami sudah menuruti keinginanmu. Sekarang giliran kami. Percayalah, orang tua tidak akan menyengsarakan anak-anaknya, semua orang tua ingin yang terbaik untuk anak-anaknya. Mama dan Papa sudah merencanakan kehidupan baru untukmu. 13. Mama harap kamu tidak menolak. Ujar Mama Aisyah sedikit mengintimidasi, tapi bicaranya masih terdengar ambigu. Kedua alis Alia mengerit, ia tidak mengerti apa yang sedang mamanya bicarakan. Apa maksud Mama? Mama Aish pun hanya tersenyum. Keesokan harinya. Hari ini di rumah Mama Aish sedang sedikit riweh, pasalnya Mama Aish sedang melakukan masak besar, dengan dibantu Mbak Mar dan 5 art lainnya, mereka memasak sesuai apa yang diinginkan Aisyah. Dari lauk-laukan sampai perkuean. Ma, mau ada arisan ya? Kok masak banyak banget? Cetus Alia yang baru turun dari lantai atas. Sedangkan si Triple sedang kuliah hari ini, di rumah hanya ada Mama Aish dan juga Alia. Papa Vano bekerja di kantor. Enggak, nanti malam mau ada tamu penting. Jawab Mama Aish tanpa menoleh sedikit pun pada putrinya, saat ini Mama Aish sedang mengatur oven untuk memanggang kue. Tamu penting dari mana Ma? Kayaknya heboh bener masak ini itu, tanya Alia kembali seraya mendekati Mbak Mar yang sedang mencetak kue kering. Alia hendak membantu Mbak Mar. Kamu mau ngapain nak? Tanya Mama Aish saat melihat anaknya ikut membantu. Ini mau bantuin Ma. Gak usah, nanti kamu lelah lagi, peran utamanya kan kamu, kan gak lucu kalau nanti malam kamu tidur duluan, celetuk Mama Aish tidak memperbolehkan Alia untuk membantu. Kok aku Ma? Dahi Alia mengkerut, ia kebingungan, mengapa pula ia jadi peran utama untuk nanti malam. Sudah, jangan banyak tanya, ingat pesan Mama kemarin, kamu harus nurut. Sudah sana ke atas, luluran atau apa kek, biar kulitmu makin kinclong. Usir Mama Aisyah. Alia pun akhirnya pergi dengan raut wajah kebingungan. Malam pun tiba, semua persiapan pun rampung, tinggal menunggu si tamu agung tiba. Mama Aish pergi ke kamar putrinya untuk memastikan. Tok, tok. Mama Aish mengetuk pintu terlebih dahulu lalu tanpa menunggu izin dari sang empu kamar Mama Aish langsung membuka pintunya. Ceklek, pintu terbuka lalu Mama Aish pun masuk ke dalam kamar. 14. Masya Allah, cantiknya anak Mama. Gaun ini cocok sekali kamu pakai nak. Ujar Mama Aisyah takjub dengan kecantikan anaknya. Alia pun tersipu malu, gaun tersebut pemberian mamanya. Ma, mau ada tamu siapa sih? Kenapa juga aku pakai baju beginian segala? Lalu Mama nih, kenapa pula pakai kebaya? Kayak menau ada acara formal aja. Jangan bilang kinan mau ada yang lamar ya. Tanya Alia terkesan nyeleneh. Hus, ngawur aja kamu. Sudah yuk turun, sepertinya mereka sudah datang. Ujar Mama Aish yang mendengar bel berbunyi. Alia pun menurut saja saat mamanya menggandeng lengannya dan membawanya turun ke lantai bawah. Benar saja, tamu yang ditunggu-tunggu telah tiba. Alia sedikit mematung saat melihat siapa tamu yang datang. Sudah datang ya, maaf ya tadi saya ke atas dulu. Seru Mama Aish menyambut kedatangan orang tua Elang. Mama Aish memeluk mamanya Elang lalu bercipika-cipiki, sedangkan dengan Papa Elang Mama Aish hanya menangkupkan kedua tangannya di depan dada seraya mengangguk pelan. Mari silahkan duduk,
ujar Papa Vano mempersilahkan tamunya untuk duduk. Mereka semua pun duduk, Alia duduk digamit oleh adik-adiknya, dalam benaknya ia sedang menerka-nerka, sekaligus khawatir. Pasalnya ada elang datang dengan membawa kedua orang tuanya, jangan lupa ada seserahan yang mereka bawa. Sedikit banyaknya Alia bisa menebak, tapi takut hendak membenarkan. Begini Pak Vano Bu Aisyah, maksud kedatangan kami kemari hendak melamar putri Anda yakni Alia, untuk dijadikan istri putra kami Elang, apakah Anda berkenan dengan niat baik kami? Setelah cukup berbasa-basi, Papa Bayu papanya Elang pun langsung mengutarakan kedatangannya. Dek, jantung Alia pun berdetak tak karuan, jelas saja ia kaget dengan apa yang orang tua Elang katakan. Tidak ada angin tidak ada hujan tiba-tiba Elang datang melamar. Apakah Alia sedang bermimpi? Jika benar maka cepat bangunkan dia, karena sejujurnya ia belum siap untuk berumah tangga lagi. 15. Saya selaku papanya Alia menerima niat baik dari kalian, saya sangat merestui Nak Elang mempersunting putri kami. Jawab Papa Vano langsung pada intinya. Karena permintaan istrinya, Papa Vano tidak perlu mempertanyakan hal ini pada sang putri. Istrinya sangat berharap sang putri menikah kembali dengan lelaki baik pilihannya. Maksudnya pilihan hatinya. Mama Aish merasa, Elang lelaki baik yang kelak bisa membahagiakan putrinya. Dek, Alia pun mematung, ia lantas menoleh pada papanya dengan sorot mata yang penuh pertanyaan. Mengapa papanya ini dengan lancang asal menerima lelaki asing untuk dijadikan suami di dalam hidupnya? Ya, bagi Alia Elang ini lelaki asing. Walau sudah beberapa kali dikunjungi oleh Elang, Alia sekuat tenaga membangun tembok pembatas untuk keduanya. Alia tidak bodoh, dari perlakuan Elang yang sering datang mengunjunginya, ia bisa menebak kalau Elang menyukainya. Tapi Alia menghiraukan itu semua, ia sedang ingin menjalani kehidupan baru dengan status baru yang ia sandang, ia hendak membuka lembaran baru, tapi bukan seperti ini juga, ia belum siap untuk berumah tangga lagi. Walau sudah mengikhlaskan suaminya di gondol pelakor, tetap saja luka di hatinya masihlah basah, belum jauh dari kata sembuh. Bohong kalau ia tidak terluka dalam perceraiannya, biar bagaimanapun juga, Faris adalah lelaki pertama yang ia cintai, lalu setelah memberikan segalanya pada lelaki itu, dengan teganya Faris mengkhianatinya. Alia masihlah terluka, ia masih membutuhkan banyak waktu untuk menyembuhkan lukanya tersebut. Ia hendak protes, bibirnya sudah hendak terbuka tetapi pandangan matanya tak sengaja melihat pada mamanya. Mama Aish terlihat memberinya kode untuk diam. Seketika bibir Alia pun terkatup rapat, Kinan yang ada di sebelahnya pun diam-diam menggenggam tangan kakaknya. Lantas Alia menoleh pada sang adik, dan adiknya tersebut pun membisikkan sesuatu ke telinganya. Kak, diam dulu saja ya. Perintah mama kakak harus nurut dan diam saja, bisik Kinan pada kakaknya. Ketiga lelaki kembar itu sudah didoktrin terlebih dahulu oleh mama mereka, jadi sedikit banyaknya mereka. 16. Sudah tahu tentang acara malam ini, dan diminta untuk tidak membuat keributan. Alia pun pasrah, terlihat semua orang mengucapkan hamdalah ketika Papa Vano dan Mama Aish menerima pinangan dokter tampan tersebut. Alia sedikit melirik pada Elang dan ternyata Elang juga sedang curi-curi pandang terhadapnya. Pandangan keduanya pun bertemu, lalu di detik berikutnya Elang segera mengalihkan pandangannya ke sembarang arah. Terlihat kuping Elang langsung memerah, pertanda ia sedang menalu. Lucu sekali, tapi biasa saja bagi Alia. Alia menatap data pada Elang, karena sejatinya dirinya memang tidak punya perasaan apa-apa terhadap Elang. Berbeda dengan Elang yang dari awal sudah menaruh hati pada Alia. Saya tidak menyangka bisa berbesanan dengan keluarga Alexander. Pantas saja Elang selalu menolak gadis-gadis yang pernah saya kenalkan terhadapnya. Ternyata ia sudah mempunyai wanita idamannya sendiri. Ujar Mama Fitri lalu melibat ke arah Alia, dan memperhatikan calon menantunya tersebut. Mama Fitri pun lantas tersenyum, calon mantunya ini cantik sekali. Tidak kelihatan kalau ia seorang janda. Pantas saja anaknya datang-datang langsung minta dikawinkan. Memang secantik itu memang, perawan mah kalah jauh.
Sedangkan Alia sedari tadi hanya menunduk dan diam, ia pun jadi teringat kata-kata mamanya kemarin dan tadi siang. Jadi inilah yang dimaksud oleh mamanya kemarin. Ia diminta untuk manut dan orang tuanya sedang mempersiapkan kehidupan baru untuknya. Sungguh miris, apakah saat ini dirinya sedang dijodohkan? Anda bisa saja jeng, keluarga kami biasa saja, jangan terlalu menyanjung kami. Kata Mama Aish merendah. Mama Fitri pun membalas dengan tersenyum. Lalu, enaknya kapan ya jeng untuk menikahkan anak-anak kita? Menurut saya lebih cepat lebih baik, karena niat baik bagusnya segera dilaksanakan, bukan begitu? Tanya Mama Fitri yang terkesan tidak sabaran. Dari dulu Mama Fitri memang sangat menginginkan putranya ini segera menikah. Jadi saat Elang bilang ingin menikah, Mama Fitri pun jadi heboh sendiri. Bertahap saja jeng, anak-anak kita butuh waktu perkenalan. Biarkan saja dulu mereka saling mengenal satu sama lain. Rencana kami, mereka menikahnya di 5 bulan kemudian saja. Biar tidak terlalu terburu-buru di pandangan masyarakat. Kebetulan, putri kami baru 4 bulan yang lalu resmi bercerai. Jelas Mama Aish mengutarakan keinginannya, walau ia memutuskan hendak menikahkan putrinya dengan Elang. Tetapi Mama Aish mengerti. 17. Putrinya itu masih butuh waktu untuk mempersiapkan mental untuk berumah tangga lagi. Setidaknya, waktu 5 bulan cukup untuk putrinya beradaptasi dengan keadaan yang mengejutkan ini. 5 bulan bukan waktu yang panjang ataupun pendek. Setidaknya dalam waktu 5 bulan tersebut putrinya bisa berusaha menerima perjodohan ini. Ya, Mama Aish sadar kalau dirinya saat ini sedang menjodohkan putrinya dengan lelaki yang menurutnya baik. Baiklah jeng, 5 bulan ke depan juga tidak masalah. Malah kita bisa santai untuk mengadakan resepsi untuk keduanya, ujar Mama Fitri tidak mempermasalahkan. Kemudian Mama Fitri pun mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya. Ini sebagai tanda pengikat untuk kedua anak-anak kita jeng, seru Mama Fitri menyodorkan sebuah kotak. Mama Aish pun menerimanya lalu membukanya. Seketika terbitlah senyum manis Mama Aish. Di dalamnya ada sepasang cincin yang sangat indah. Indah sekali jeng, kata Mama Aish. Iya jeng, itu Elang sendiri yang memilihnya, katanya untuk calon pengantin spesial di dalam hidupnya. Sahut Mama Fitri. Mama, tegur Elang pelan. Apa sih El? Memang begitu kan kata kamu? Mama Fitri pun pura-pura bodoh, ia memang sengaja menggoda putranya yang dinginnya kayak kulkas 12 pintu. Hahaha. Semua para orang tua pun tertawa melihat sikap malu-malu Elang. Wajah Elang pun memerah seketika. Sudah, begini saja jeng. Karena mereka berdua belum muhrim, saya yang akan memakaikan cincin ini pada Alia, sedangkan Anda pakaikan pada Nak Elang, ujar Mama Aish. Baik jeng, jawab Mama Fitri tidak keberatan. Lantas keduanya pun mengambil cincin bagian masing-masing lalu memakaikannya pada anak-anak mereka. Ma, bisik Alia pelan pada Mama Aish saat mamanya hendak memakaikan cincin itu ke jari manisnya. Mama Aish tersenyum lalu mengangguk pelan, cincin pun ia masukkan ke dalam jari manis Alia, lalu terpasanglah sudah cincin pengikat untuk Alia dan juga Elang. Kini Elang dan Alia sudah resmi diikat dengan sebuah cincin pertunangan, ya malam ini sekalian dilakukan pertunangan untuk mengikat kedua anak-anak mereka. Alia diam terpana, mamanya mengabaikan protesannya, matanya pun fokus melihat pada cincin yang melingkar indah di jari manisnya. Cantik, cincin tersebut sangat cantik tapi biasa saja di mata Alia. 18. Sedangkan Elang terlihat sangat bahagia. Ia bahagia karena ia sudah resmi menjadi calon suami dari wanita yang ia cintai. Elang pun melirik diam-diam ke arah sang calon istri, terlihat wajah Alia yang murung dengan pandangan mata menunduk. Elang tersenyum, ia tahu betul apa yang dirasakan Alia pastilah terpaksa dengan ini semua. Tapi tak apa bagi Elang, pelan-pelan ia akan membuat wanita itu jatuh cinta kepadanya. Yang penting, mereka ada hubungan dulu, soal perasaan urusan belakangan. Elang yakin,
lambat laut Alia akan bisa membuka hatinya kembali. Biarlah ia dikatai tak sabaran, dan egois, tapi daripada wanitanya itu didahului oleh lelaki lain, kan bisa kiamat dunia persilatan nanti. Karena semua sudah disepakati, mari kita lanjut dengan makan bersama. Tadi mamanya anak-anak sudah memasak banyak untuk menyambut keluarga Pak Bayu dan sekeluarga, ujar Papa Vano mengarahkan mereka semua untuk makan malam bersama. Ajakan Papa Vano pun disetujui oleh keluarga Elang, lalu mereka semua pun berjalan menuju ke ruang makan yang sudah ditata rapi makanan beserta kursi-kursinya. Wah Jeng, ini beneran Jeng Aisyah sendiri yang memasak semua ini? Tanya Mama Fitri takjub dengan banyaknya menu di atas meja. Kini mereka semua sudah duduk manis di bangku masing-masing. Enggak sendiri Jeng, dibantu sama para art juga. Mana bisa saya memasak sebanyak ini Jeng, tangannya hanya ada 2. Ujar Mama Aish sembari bercanda. Hahaha. Jeng Aisyah ini bisa saja, ternyata Anda bisa bergurau juga ya, kukira orang konglomerat itu bawaannya selalu serius. Tandas Mama Fitri. Jeng Fitri ini, kami ini juga manusia, sama seperti yang lain. Setelahnya mereka pun memulai acara makan malam mereka dengan tenang, tentu saja terkadang diiringi gurauan. Selama acara makan, Alia hanya diam menunduk, ia tidak selera untuk makan tetapi terpaksa harus memakannya sampai habis. Tibalah di mana keluarga Elang hendak berpamitan pulang. Setelah berpamitan satu sama lain, keluarga Elang pun pergi dari kediaman Revano. Alhamdulillah, acaranya lancar ya Mas. Seru Mama Aish mengucap syukur. Papa Vano mengangguk. Iya sayang, tapi bagaimana dengan Alia? Kulihat ia dari tadi murung. 19. Apakah ia bisa menerima semua ini? Tidakkah kita memaksakan kehendak kita kepadanya? Ujar Papa Vano yang tidak menutup mata begitu saja, ia bisa melihat bahwa putrinya tidak bahagia dalam lamaran ini. Mas tenang aja, biar Alia jadi urusanku, sudah cukup kita menuruti semua maunya, sekarang giliran dia mengikuti kemauan kita. Aku yakin 99%, Elang adalah lelaki baik, sorot matanya tulus saat menatap putri kita. Sama persis dengan sorot matamu ketika memandangiku. Mas cukup bantu doa, semoga Elang jodoh terbaik untuk Alia. Ucap Mama Aish penuh dengan keyakinan. Baiklah, aku serahkan semuanya kepadamu. Tentu aku akan mendoakan Alia, Alia jugalah putriku. Seru Papa Vano. Aku ke kamar Al dulu ya Mas, Mas ke kamar aja dulu nanti aku nyusul. Kata Mama Aish. Vano mengangguk lalu masuk ke dalam kamarnya yang memang berada di lantai dasar. Mama Aish pun menaiki lift dan hendak ke kamar sang putri, sedangkan Alia sedang menangis di dalam kamarnya. Ia menangis mengapa orang tuanya dengan tega menjodohkannya dengan lelaki yang tidak ia cintai. Apa pagi ini masih terlalu cepat untuknya berumah tangga lagi. Padahal inginnya menyendiri dulu sampai waktu yang entah sampai kapan, atau mungkin menjada seumur hidup pun tak apa. Tok, tok, tok. Terdengar pintu kamar ada yang mengetuk dari luar. Al, ini Mama. Mama masuk ya. Terdengar suara mamanya dari luar, dan tanpa menunggu jawabannya mamanya itu langsung masuk ke dalam kamar. Mama Aish melihat anaknya yang sedang menelangkupkan wajahnya ke dalam bantal, ia tahu kalau anaknya itu tengah menangis. Kenapa menangis? Apakah kamu tidak senang dengan lamaran tadi? Tanya Mama Aish dengan wajahnya yang berubah jadi datar. Anaknya ini ada sifat keras kepalanya, menurun dari Reno, jadi Mama Aish harus pintar-pintar bersikap. Alia pun langsung duduk lalu segera menghapus air matanya, ditatapnya sang mama dengan wajah yang kecewa. Kenapa Mama main menerima lamaran lelaki itu? Kenapa Mama tidak menanyakannya dulu kepadaku? 20. Di sini yang menjalani pernikahan aku Ma, kenapa Mama menerima lamarannya? Aku belum siap menikah lagi Ma. Ujar Alia sedikit menaikkan 1 oktav suaranya. Ia sungguh kecewa dengan mamanya ini. Wajah Mama Aish semakin dingin saja mendengar protesan Alia. Lalu kapan? Tanya Mama Aish dengan wajah yang semakin datar dan dingin.
Sebenarnya Alia sedikit merinding melihat ekspresi dari wajah sang mama, belum pernah sekalipun ia mendapati wajah mamanya yang seperti itu ketika bicara terhadap suami maupun anak-anaknya. Kapan kamu akan siap? Bukankah mama sudah pernah bilang, ikhlaskan semua yang terjadi. Ikhlaskan anakmu yang telah pergi, dan ikhlaskan lelaki brengsek macam Faris itu. Sampai kapan kamu mau seperti ini terus Alia? Setiap hari murung seolah dunia hendak kiamat, kamu sama saja membunuh batin mama perlahan-lahan. Dulu, kami menerima tanpa syarat ketika kamu menginginkan menikahi Faris, padahal dulu kamu baru saja lulus kuliah, tanpa banyak protes kami merestui kalian. Lalu sekarang dengan berani kamu menaikkan suaramu terhadap mama. Bukankah mama kemarin sudah bilang, tidak ada orang tua yang akan menyengsarakan anak-anaknya. Semua orang tua menginginkan anak-anaknya bahagia. Dan mama meyakini kalau Elang akan membahagiakanmu. Bisakah untuk kali ini saja kamu menuruti kemauan mama? Ujar Mama Aish sedikit mengeraskan suaranya. 21. Pof Alia. Kak, aku termangu dengan semua yang mama ucapkan, aku yang sedang kecewa berat dengan sikap mama pun tak sadar telah menaikkan suaraku terhadap mama. Mendengar semua yang mama ucapkan, otakku seolah berputar ke beberapa tahun silam. Mama benar, dulu ketika aku jatuh cinta untuk yang pertama kali, aku ngotot ingin menikah muda, padahal waktu itu mama dan papa menaruh harapan besar terhadapku untuk bisa membantu dalam mengurus perusahaan. Waktu itu aku yang terlihat menggebu-gebu pun akhirnya meluluhkan hati mama dan papa, mereka pun akhirnya merestuiku yang akan dipersunting Faris. Tanpa syarat apapun mereka merestui pernikahan kami, mama dan papa tidak meminta apapun kepada keluarga Faris, yang seharusnya dari pihak wanita meminta mahar tetapi tidak dilakukan mama dan papa. Mereka bahkan diam saja dengan maharku yang cuma 500.000. Melihat sorot mata mama, sepertinya mama kecewa dengan lelaki pilihanku, apa mungkin hal itu yang mendasari mama untuk menjodohkanku dengan Elang. Jadi, Elanglah lelaki pilihan mama. Tapi bukankah mama juga baru kenal dengan Elang? Mengapa bisa mama seyakin itu kepada Elang untuk bisa membahagiakanku? Masalahnya, aku belum siap untuk memulai kembali bahtera rumah tangga. Bukan karena masih cinta dengan Faris bukan. Tetapi, aku takut dikecewakan lagi oleh lelaki. Aku takut, di saat sedang sayang-sayangnya suamiku akan mengkhianatiku. Apalagi aku belum terlalu kenal siapa itu seorang Elang. Bagiku ini terlalu cepat, aku baru saja menjanda 4 bulan, setidaknya 2 atau 3 tahunan lagi lah untukku bisa memikirkan jodoh kembali. Rencananya aku hendak fokus dengan perusahaan yang diamanahkan oleh papa dan opa, tapi mama malah menjodohkan aku dengan Elang. Duh Gusti, aku benar-benar belum siap. Tapi aku tak kuasa melihat sorot kecewa dan sorot penuh harap dari mama. 22. Maafkan aku. Aku tak sengaja berbicara keras pada mama. Cicitku pada wanita yang telah melahirkanku ke dunia ini. Sebelum aku memulai berumah tangga, ialah surgaku, dan sekarang menjadi surgaku kembali karena aku telah bercerai. Mama sangat menyayangimu. Bisakah untuk kali ini saja kamu menuruti permintaan mama? Kali ini saja mama meminta suatu hal kepadamu. Dan mama janji ini untuk pertama dan terakhir kalinya mama meminta sesuatu dalam hidupmu. Aku mamamu, sedikit banyaknya berhak atas jalan hidupmu. Dan mama menginginkan yang terbaik untuk kehidupanmu nak. Cobalah buka hatimu, maka kamu akan bisa melihat ketulusan pada diri Elang. Kamu mau ya? Menikah dengan Elang. Tidak langsung kok, masih ada waktu 5 bulanan untuk kalian saling mengenal. Ujar mama mulai melembut turut katanya. Jelas sekali sorot permohonan yang dipancarkan mata indah mama, dan aku pun tak kuasa menolaknya. Biarlah ini menjadi tanda baktiku kepada mama. Wanita yang telah rela berkorban nyawa demi menghadirkan aku ke alam dunia. Aku pun pasrah dengan keinginan mamaku ini. Aku mengangguk tanda mengiyakan, terlihat senyum mama pun langsung terbit, mama terlihat bahagia sekali saat aku mengangguk setuju. Alhamdulillah. Yakinlah ini yang terbaik untukmu.